Supatiwano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, seperti biasa mari kita melatih meditasi, melatih konsentrasi dengan bermeditasi. Akan duduk, posisinya diatur serileks mungkin, tangan di atas panggung kuat, matanya terpejam. Meditasi dimulai. Sabi sata bawantu kita semoga semua sadu. Baik, itu tadi kita sudah melatih moving sebenarnya. Jadi baik dengan kita meditasi, melakukan meditasi banyak manfaatnya bisa kita dapat. Salah satunya kita bisa melatih kesabaran, kemudian memiliki konsentrasi yang baik. Itu merupakan manfaat dari meditasi. Baik, hari ini sudah masuk semua? Masuk semua ya, karena kita ada 2 siswa sudah masuk semua. Baik, Ibu mau lihat semangatnya terlebih dahulu ketika Ibu mengutarakan semangatase, jawabnya ceria. Baik, ulangi ya. Semangatase Ceria. kurang semangat ya. Semangatase Ceria. ya, terima kasih. Kita Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bab 31 alam kehidupan. Nah, siapa yang masih ingat kemarin itu membahas tentang arupa bumi. Nah, yang termasuk 4 arupa bumi adalah Pertama tuh pertama, akasa, nan, cahaya, tanah, bumi. yang kedua, Ada winyanan, cahaya, tanah, bumi. ya, yang ketiga, Ada akican, cahaya, tanah, bumi. ya, yang keempat, Dan dewasanya, nasanya, tanah, bumi. ya, itu yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan membahas tentang meditasi pandangan terang. Oke, sudah siap? Baik. Baik. Untuk pertemuan ini kita akan belajar mengenai meditasi pandangan terang. Nah, tapi sebelum itu Ibu akan membacakan tentang tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan yang pertama bisa dilihat di layar. Tujuan yang pertama adalah dapat menerima teori tentang meditasi pandangan terang. Kemudian dapat menghargai praktek meditasi pandangan terang, kemudian mengajak berperilaku disiplin dalam melaksanakan meditasi, kemudian menunjukkan perilaku disiplin dalam pelaksanaan meditasi, kemudian menguraikan pengetahuan tentang meditasi atau dapat menganalisis tentang pengetahuan dari meditasi pandangan terang. Selanjutnya dapat mengkaitkan dan dapat mempraktekkan meditasi dari pandangan terang. Baik, selanjutnya meditasi. Kalian pasti sering melakukan meditasi ini ya, Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk memahami pengertian dari meditasi. Meditasi atau bawana ya. Meditasi apa? Pengembangan dari pembersihan batin. Benar tuh. Berarti pengembangan dan pembersihan batin. Istilah lain dari meditasi yang berarti memusatkan pikiran pada satu objek. Ya, seperti kalian kalau sedang melakukan segala sesuatu kan harus terfokus pada apa yang sedang kalian lakukan. Nah, kemudian dalam meditasi ini ada 2, meditasi benar dan meditasi yang salah. Meditasi yang benar atau sama-sama adalah memusatkan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma atau bentuk-bentuk struktur. Kemudian meditasi yang salah atau micca samadhi bisa dibaca titik. Micca samadhi adalah memusatkan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang tidak baik. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam meditasi. Meditasi ada 2. Yang pertama, yang kedua, ini sudah sering ya kalian sama atau bawana sama vipassana. Sekarang kita masuk ke samatha bawana terlebih dahulu. Pengembangan
ketenangan batin atau samatha bhawana merupakan pengembangan batin dengan konsentrasi yang kuat pada satu objek. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari bhawana ini untuk memperoleh ketenangan batin. Jika kalian melaksanakan meditasi ini, maka tenang pikiran kamu, nggak musuh-musuh, nggak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi tenang. Kemudian dalam samatha bhawana ini memiliki 5 nivarana. Ada 5 rintangan batin dalam meditasi. Kelima ini adalah yang pertama nafsu keinginan, kedua kehendak jahat, ketiga kelambanan dan kemalasan, keempat ada keresahan dan kekhawatiran, serta yang kelima ada keraguan. Ini termasuk dalam rintangan dalam melaksanakan gangguan-gangguan dalam meditasi. Ketika kalian melakukan meditasi pasti ada gangguan-gangguan. Yang pertama misalnya dengan tempat meditasi itu bisik, ramai, maka seseorang itu pasti akan sulit untuk melakukan meditasi, sulit untuk melakukan konsentrasi pada satu objek. Oke, selanjutnya objek meditasi pandangan terang. Di sini ada 4 objek. Yang pertama adalah perenungan terhadap badan jasmani atau kaya vipassana. Yang kedua adalah perenungan terhadap perasaan atau wedana. Ketiga adalah perenungan terhadap pikiran atau cita. Kemudian perenungan terhadap fenomena atau zaman. 4 objek ini diambil salah satunya untuk melaksanakan meditasi pandangan terang. Selanjutnya praktik meditasi pandangan terang yang diawali dengan samatha bhawana. Ini ada tata caranya. Yang pertama adalah sikap duduk yang memang harus dipraktekkan. Dari sikap duduk biar tidak terlalu kesemutan atau bisa bersikap rileks dari posisi duduk seperti gambar duduk. Jadi mulai duduknya harus bersila, tangannya di atas pangkuan, bagaimana jarinya, kemudian duduk tegaknya bagaimana. Nah ini harus dipraktekkan. Ini ada tahap-tahap dari cara bermeditasi vipassana bhawana, cuma diawali dengan samatha bhawana. Yang kedua adalah mengundurkan tegangan-tegangan. Jadi ada instruksinya ketika kita duduk bersila, kemudian instruksinya perhatikan dari mulai kaki kemudian ke atas, lepaskan ketegangan-ketegangan itu Pak yang jadi objek. Kemudian yang ketiga bernapas dengan wajar. Nafasnya nggak boleh dibuat-buat. Apa yang diperhatikan dalam samatha bhawana ini? Misalnya nafasnya, keluar masuk nafas. Nah, itu ada 3 tata cara dalam melakukan praktek meditasi pandangan terang. Nah, tahapan yang diperjelas lagi pada tahapan pertama adalah menghitung nafas, keluar masuknya nafas ini. Kemudian tahap kedua mengikuti nafas, biarlah itu berjalan, jangan dibuat-buat. Ya, dirilekskan saja. Kemudian tahap ketiga memperhatikan sentuhan nafas. Lihat di bagian ujung hidung ada nafas, terasa nafas keluar dan masuk. Yang keempat adalah menenangkan nafas. Jadi biarlah itu berjalan, biarlah itu sesuai dengan alurnya, nggak usah dibuat-buat, rileks ya. Itu adalah tahap-tahapan tata cara dalam melaksanakan meditasi. Oke, ada pertanyaan dari samatha bhawana dan vipassana bhawana? Ya. Bentar. Oke, silakan. Kalau misalnya kan katanya tuh kesehatan jasmani itu adalah suatu faktor kan, itu bisa dijadikan contoh objek kan. Contohnya seperti kalau misalnya keram, bukan itu kan biasanya termasuk salah satu penghambat untuk mengganggu meditasi. Apakah itu bisa juga dijadikan contoh objek? Iya. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, ketika kondisi badan kita kan sedang melakukan meditasi nih, tetapi ada rasa sakit, misalnya kaki kram, kaki kesemutan, itu bisa dijadikan objek. Caranya bagaimana? Caranya kita fokus pada titik dari kram kita. Kita amati, kita sadari, kayak mana sih timbul prosesnya itu. Itu bisa dijadikan objek dalam meditasi. Oke, sudah? Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, sekarang tugas untuk kalian. Tugasnya adalah membuat proyek tentang membuat
video tentang tahap-tahapan dalam melaksanakan praktek meditasi pandang yang sesuai dengan tahap-tahapan tadi. Ini Ibu bagikan, silakan didiskusikan berdua. Tapi nanti untuk prakteknya, proyeknya tetap satu orang membuat satu. Diskusinya. Nah, selanjutnya siapa yang mau memaparkan dari hasil rancangan pembuatan tugas proyek ini? Ya, silakan. Yo. Jadi dari hasil diskusi kami mau membuat video yang berjudul tahapan dalam meditasi. Di hari pertama kami mau mempersiapkan properti yang digunakan, contohnya seperti baju, alas duduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, hari kedua kami mau mengambil videonya, tes mengambil videonya, nanti angle kameranya itu di mana atau di mana. Hari ketiga, hari syutingnya, kami mengambil videonya, membuat videonya. Hari keempat tuh kan guru melakukan monitoring kan. Nanti hari keempat Ibu akan cek kalian sampai tahap mana pembuatannya. Hari kelima kami akan mulai edit videonya. Biasanya kalau saya mungkin editnya pakai aplikasi Master. Nah, saya sudah berlangganan. Nah, yang keenam upload videonya. Terima kasih tepuk tangan. Theo. Baik. Terima kasih itu tadi ya. Jadi untuk tugas ini diberi waktu selama 6 hari. Jadi minggu depan bisa dikumpulkan paling lambat minggu depan ya. Baik. Demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar refleksi yang akan nanti kalian isi. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai meditasi pandang terang. Meditasi yang berada di bawah layar, namanya di bawah mana adalah konsentrasi pada satu objek. Ada dua macam meditasi, yaitu samatha bhavana dan vipassana. Ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan meditasi. Yang pertama adalah kesehatan jasmani dan rohani, kemudian tempat, terus waktu, kemudian adanya guru, dan yang terakhir tentang perilaku kita, kemurahan kita atau sila kita harus terjaga ya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih pada kesempatan ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan untuk minggu depan kita akan membahas mereview dari tugas yang telah kalian buat, tugas video yang telah kalian buat nanti direview, kemudian nanti akan ada evaluasi atau asesmen untuk pengetahuan ya, dan melihat atau mengetahui apakah materi ini sudah terserap dengan baik ataukah belum ya. Itu saja dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran pada sore hari ini dengan membacakan nama kata-kata secara bersama-sama. Silakan bersikap Anjali tadi yang memimpin. Silakan. Araham sama sambuddho bhagava Buddha bhagavanta abhivademi Swakato bhagavata dhammo dhammam namassami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sangham namami. Semoga semua hidup berbagi. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih telah melakukan perbuatan baik hari ini, telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin-rajin ke wihara, rajin berdoa dan bermeditasi. Baik, Ibu akhiri. Selamat siang semuanya. Ya.